Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Al-Khairat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan terdahulu kita telah sampai pada poin ke-35, koreksi atau kesalahan dalam bab azan dan iqamat. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dimulai poin ke-36 dari kesalahan-kesalahan pada saat azan dan iqamat. Ke-36 yakni ucapan haqqan la ilaha illallah. Ketika muazzin mengucapkan dalam iqamah la ilaha illallah, inilah yang dilakukan oleh sebagian orang dan ini salah. Yang benar adalah seperti hadis yang telah kita baca, yakni kita yang mendengar bacaan muazzin membaca seperti apa yang dibaca oleh muazzin, kecuali ketika hayal sholat dan hayal falah, yakni bacaannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ke-37, kesalahan dalam azan ini keluar dari masjid setelah azan tanpa alasan. Seseorang yang sudah ada di dalam masjid, ya, dia tidak boleh keluar dari masjid kalau azan sudah dikumandangkan, kecuali dia ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya dari Abu Syadsa. Dia berkata, kami duduk di masjid bersama Abu Hurairah, lalu muazzin mengumandangkan azan. Setelah itu seseorang berdiri sambil berjalan keluar dari masjid. Dalam satu riwayat, ia melihat seseorang keluar masjid sesudah azan. Abu Hurairah terus memandang orang itu sampai dia keluar masjid. Lalu Abu Hurairah berkata, adapun orang ini, maka ia telah durhaka terhadap Abul Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Muslim. Al-Imam An-Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan yakni makruh. Apa makruh itu? Apa makruh itu? Dibenci, tidak disukai. Ya, seseorang keluar dari dalam masjid saat azan sudah dikumandangkan sampai dia selesai melaksanakan sholat wajib, sholat fardu, kecuali ada alasan yang dibenarkan syariat. Wallahu a'lam. Apa alasan syariatnya? Apa?
Ya, misalnya dia mau berwudu, atau memang sesuatu yang nggak bisa dia sangat, misalnya ada sesuatu hal yang darurat di rumahnya, dia dapat kabar anaknya jatuh atau apa, ya, yang mengancam jiwa, atau kalau rumahnya terbakar misalnya dapurnya, ya. Tapi selain itu, yakni kondisi-kondisi yang tidak darurat, ya, maka sebaiknya kita tidak keluar masjid, apalagi orang sudah azan, kecuali sudah selesai sholat baru kita boleh keluar masjid. Itu. Bahkan sebagiannya kita tahu keutamaannya. Ar-ribat. Apa itu ribat? Yakni orang-orang yang berjaga menunggu perbatasan negeri muslim itu kalau ada musuh yang menyerang. Nah, jamaah yang ayahanda dari bunda, saudara dan saudariku yang menunggu, yakni antara sholat yang satu dengan sholat yang lain, seperti ibunda sekarang, seperti ayahanda ini, seperti saudara-saudariku saat ini di masjid kita ini. Ba'da maghrib Anda tidak keluar ke masjid, Anda duduk di sini sampai isya. Itu seperti ar-ribat, yakni seperti orang yang berjaga-jaga di perbatasan itu. Pahalanya. Bahkan orang yang menunggu sholat dengan sholat yang satu, sholat yang selanjutnya, dia seperti dihitung lagi sholat. Masya Allah, utamaannya itu. Nah, oleh karenanya ini patut kita ketahui adab terhadap azan itu, yakni kita tidak keluar kecuali sudah selesai melaksanakan sholat. Ke-38 kesalahan, membatasi waktu antara azan dan iqamat. Nah, ini mungkin salah satu bid'ah, sesuatu yang baru muncul di antara kita ini, yakni membatasi secara terperinci waktu azan dan iqamat dalam beberapa menit. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Nah, kemudian mereka menulisnya di papan atau seperti kita. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang baru. Jadi sampai ditulis itu misalnya nih ya, waktu antara azan qomat, kalau sholat subuh 25 menit, kalau zuhur 15 menit, kalau asar 15 menit, maghrib 10 menit, isya 15 menit. Ini sebenarnya tidak tepat. Yang benar itu sebenarnya dibiarkan saja, yakni tergantung keadaan jamaah. Nah, jika jamaah sudah terkumpul, maka imam dianjurkan untuk menyegerakan qomat. Apabila mereka terlambat, maka dianjurkan untuk menunda hingga mereka berkumpul. Apa dalilnya Ustaz? Ini dalilnya Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur pada waktu tengah hari, salat asar pada saat matahari jernih, salat maghrib ketika matahari terbenam, salat isya kadangkala disegerakan dan kadangkala ditunda. Jika melihat mereka telah berkumpul, beliau menyegerakan, dan jika melihat mereka terlambat, beliau menundanya. Nah, sementara sholat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikannya pada waktu hari masih gelap. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dari riwayat Bukhari dan Abu Dawud, iza kasuran nasu ahala wa iza qallu akhara. Jika orang-orang sudah banyak, maka Nabi SAW dia menyegerakannya, dan kalau mereka masih sedikit, beliau mengakhirkannya. Oleh karenanya imam dianjurkan untuk menyegerakan sholat asar pada waktu mendung. Hal itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Abu Muli. Dia mengatakan, aku bersama Buraidah pada hari berawan, maka ia mengatakan, segerakan sholat. Karena Nabi SAW berkata, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka batallah amalnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, yang dimaksud dengan
tabekir. Tabekir itu artinya menyegerakan, segera. Ialah bersegera menunaikan sholat di awal waktu. Imam Bukhari dia ada nulis bab berjudul berapa jarak antara azan dan iqamat. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ia mengisyaratkan bahwa penentuan akal hal itu, yakni ditentukan waktunya, batasannya itu tidak punya dasar, ya. Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah berkata tidak ada batasan mengenai hal itu selain kepastian masuknya waktu dan berkumpulnya jamaah yang hendak menunaikan sholat. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia mengatakan Nabi SAW mengakhirkan sholat isya hingga separuh malam. Kemudian beliau sholat lalu berkata, orang-orang sudah mengerjakan sholat lalu tidur, sementara kalian berada sholat selama kalian menunggunya. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengakhirkan zuhur pada hari yang sangat panas sampai agak teduh. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW berkata, tundalah sholat zuhur hingga hari mulai agak teduh, ya, sebab panas yang terik itu berasal dari uapnya Jahannam. Ini hadis dikeluarkan Bukhari. Jadi ibarat ialah mengakhirkan sholat hingga panas yang terik mulai reda. Kita kembali ke tadi. Jadi sebenarnya hal yang seperti ini mungkin di satu sisi kenapa dibuat seperti ini, ya? Yakni ada penentuan antara azan dan qomat itu. Barangkali selama ini karena sebagian muazin dia langsung qomat. Ini juga tidak tepat. Akibatnya orang nggak dikasih kesempatan untuk sholat sunnah. Nah, oleh karenanya sebenarnya itu harusnya ada kesadaran masing-masing. Siapa yang berhak? Yang berhak azan itu siapa? Muazzin. Dia yang berhak. Maka muazzin itu dia harus tahu, yakni kapan masuk waktu. Dia yang punya waktu. Dia yang punya kewajiban. Dia yang dapat pahala. Sementara iqamat itu sebenarnya haknya imam. Nabi SAW pada waktu beliau itu biasanya kalau beliau masuk ke masjid, maka beliau memberi kode kepada siapa? Muazzin beliau, yakni Bilal, untuk qomat. Gitu. Ustaz, bagaimana kami kalau lagi sholat qomat? Jangan khawatir kalau masih bisa sedikit diselesaikan sholatnya, misalnya udah ruku rakaat terakhir atau bahkan udah i'tidal, apalagi udah sujud terakhir misalnya, maka Anda boleh menyelesaikan sholat. Tapi kalau masih ruku pertama atau kiranya nggak bisa lagi terkejar takbiratul ihram, sudah diputus saja sholat sunatnya itu. Dan itu juga tetap dapat pahala. Jangan khawatir, udah dapat pahala Ustaz. Dapat. Yakni seseorang itu apabila dia sudah melakukan sesuatu rutinitas sholat, lalu karena satu sebab tertentu dia tidak bisa mengerjakannya secara sempurna, bahkan tidak mengerjakannya sama sekali, dia tetap dapat pahala seperti dia mengerjakan. Kenapa? Karena dia meninggalkannya itu baik setengahnya atau seperempatnya atau bahkan semuanya dia tinggalkan itu karena sebab yang dibolehkan, karena sebab yang syar'i. Misalnya ibunda nih, biasa ibunda sholat sebelum maghrib atau sesudah maghrib dan sholat sunnah rawatib lainnya, ya. Lalu karena ibunda safar atau karena ibunda sakit tidak bisa mengerjakannya, ibunda tetap dihitung dapat pahala sholat qobliyah dan ba'diyah maghrib itu. Kenapa? Karena ibunda tidak mengerjakannya itu bukan karena ibunda malas, bukan karena ibunda nggak mau, tapi karena ibunda lagi safar atau lagi sakit. Begitu pula tadi itu. Jadi jangan khawatir, Ustaz gimana kalau lagi sholat
qobliyah, muazin qomat, gak apa-apa, putus saja. Ya. Jadi sebenarnya nggak usah kita pakai kode-kode. Tunggu dulu, harus ada sholat. Itu sebenarnya itulah yang membuat kacau itu. Karena nggak tahu tugasnya ini. Itu tugasnya muazin sebenarnya. Akibatnya apa? Yang satu pengen cepet, itulah kalau tahu nggak pula ada dari awal dari itu sholat. Akhirnya bertengkar kan sesama. Nggak tahu kamu. Kenapa? Karena kalau kita pikir kalau itu tidak di-cut, tidak diputus, nanti sholat terus orang kan. Jangan dulu ada yang sholat. Tunggu dulu ada yang sholat. Tunggu dulu, udah selesai itu. Karena apalagi masjid yang dipasangnya di mana? Misalnya di pasar, kan selalu ada orang yang lagi sholat. Nah, oleh karenanya itu sebenarnya bisa selesai kalau kita masing tugasnya tahu. Tugas muazin apa? Tugas imam apa? Nah, cuman masalahnya, ini ada masalahnya dulu. Kita nih kadang gak ada imam tetap. Itu dulu masalahnya. Iya kan? Makanya semua merasa jadi imam. Komek lah. Iya kan? Salah. Tuh, kelak dulu itu belum sholat. Kelak berang oleh mak tuh. Komek. Nah, jadi waktu sudah sholat wajib tidak ada ditentukan waktu sebelum sholat tidak ada ditentukan waktu. Sekian lama kita baru azan, baru qomat. Iya, jadi sebenarnya ya kalaupun mau misalnya ditentukan waktunya, ya sekiranya orang selesai sholat apa? Sholat sunnah apa? 2 rakaat itu. Kira-kira lah. Yang kedua misalnya bisa orang tuh berdoa gitu kan. Muazin itu Ustaz ditegur. Kalau orang yang sholat pula qomat. Nah, itulah itu. Nah, itulah yang membuat kita tuh jadi kacau itu tadi tuh, karena jamaah pun akhirnya bersiteguh. Yang satu pengen cepat sholat karena dia ada kebutuhan mungkin apa, yang satunya dia belum selesai. Lalu dia berang, ngapa kau udah sholat dari tadi? Iya, kan di situ kan udah ada kodenya untuk kalau ada kode. Ah, itulah itu tadi tuh. Nah, inilah yang kita katakan tadi sebenarnya. Kalau orang baru masuk masjid kita tengoknya, masih 5 menit lagi. Nah, itulah yang kita bicarakan tadi sebenarnya. Aturan ini dibuat yakni 15 menit jarak itu karena selama ini apa? Maju. Karena selama ini muazin itu langsung qomat. Nah, inilah dibuat itu. Jadi sebenarnya itu fleksibel maksudnya waktunya itu. Kan tadi udah dijelasin. Sebenarnya nggak usah dibatasin waktunya itu. Yakni fleksibel. Nabi tadi itu kalau sekiranya dia melihat, oh ini ada yang belum hadir nih, yang biasa hadir ya maksudnya. Jangan pula, Ustaz Amri belum hadir lah. Ustaz Amri kan kesikut ya malam Kamis cuma. Nah, maksudnya dilihatlah siapa yang ini mungkin dia lagi itu sekira. Tapi kalau terlalu lamunnya udah qomat. Enggak masalah. Kalaupun dia nanti hadir, dia tetap dapat pahala seperti berjamaah. Kan sudah kita pelajari waktu itu. Ini yang kita pembahasan sekarang ini adalah memberi batasan yang pasti, ndak kurang, ndak lebih apa? Harus qomat. Belum qomat itu belum. Ketika lagi bunyi, langsung qomat. Padahal ada yang sholat ribut pula orang. Kau langsung qomat. Lah kok akhirnya ini nggak juga konsisten dari ya kan? Kalau nak memang konsistennya, oke, 15 menit. Tapi makanya tadi sebenarnya itu nggak susah jadinya mau konsisten yang harus 15 menit dulu juga. Kalau orang nggak biasa berjamaah, tahu dia tengoknya masuk masjid itu dulu, 2 menit lagi tak kejar kok. Oleh karena itu sebenarnya makanya tadi kita katakan sebenarnya itu mudah, yakni fleksibel tadi itu, yakni bisa saja kita menundanya, bisa saja kita mempercepatnya. Kadangkala satu waktu bisa cepat, ya kan? Bisa cepat, yakni karena kebutuhan kan, misalnya ada jenazah yang mau
kubur. Kadang nggak perlu lagi sholat sunnah, kadang kala langsung qomat. Kadang tertunda setengah jam, bahkan 1 jam loh mak. Misalnya, bisa nggak? Misalnya apa? Ada ustadz jauh dari luar kota, ya ini dia kesini ceramah. Pas masuk isya kan, udahlah, azanlah dulu. Udah azan dia teruskan nanti kita sholatnya selesai kajian. Padahal masih setengah jam lagi atau sejam lagi. Nah, maksudnya tadi bahwa penentuan yang harus itu yang sebenarnya tidak ada. Kecuali kalau ada dalilnya. Misalnya Nabi menentukan bahwa jarak antara azan qomat itu yakni 20 ayat. Sama seperti jarak antara Nabi mulai sahur dengan azan masuk waktu subuh itu kira-kira membaca 50 ayat. Itu kan ada dalilnya. Sementara ini nggak ada. Jadi sebenarnya lini aja gitu. Di fleksibel saja, ndak harus kaku. Sehingga tidak lagi kita dengar tadi itu orang qomat. Kadang-kala sudah tet juga masih juga orang. Sungguh dulu. Lah itulah tet. Itu ada emak-emak. Paham maksudnya ya? Sebenarnya kalau kita tahu fungsi masing-masing enggak. Kadang Ustaz, orang tuh ilmunya ke situ. Jadi inilah tadi sebenarnya tadi saya kembali kalau masjid yang normal itu ada imam tetap. Nah dia yang berhak. Dia yang tanggung jawab dunia akhirat. Dia kalau menyebabkan orang nggak dapat kesempatan untuk ibadah, dia yang dosa. Ya kan? Bisa jadi misalnya ada imam tiap habis qomat lagi. Jadi orang nggak sempat lagi ya, Bang. Sholat 2 rakaat qobliyah. Itu juga salah. Jadi ini maksudnya tadi fleksibel. Nah itu makanya tadi tidak usah ditentukan, ya. Itu satu pendapat ya. Kalau ada pendapat yang lain, misalnya nggak masalah itu ditentukan, ya nggak apa-apa juga. Ini hal yang dalam fikih ini pembahasannya sangat fleksibel, luas. Kalau ada juga pendapat nggak apa-apa juga ditentukan waktunya. Kayak kita berapa? 10 menit ya. Kayak kita ya nggak apa-apa juga, itu pendapat masing-masing. Saya di sini mengutarakan satu pendapat. Tapi kalau ada pendapat lain yang berkata nggak masalah juga 10 menit ini. Tapi kalau saya tadi tapi konsisten ya, benar-benar ketika qomat, mak jangan ngomel lagi nanti. Kamu qomat aja, ambu baru. Nah itu kan berarti nggak konsisten. Makanya saya bilang tadi lebih baik nggak usah ditetin. Ya ini fleksibel saja. Oke lah ini pakai lah. Tapi untuk qomatnya nggak usah harus ditentukan. Ya udah. Dan kita juga sebagai jamaah tuh jangan ngatur dulu. Ini susahnya kayak emak-emak misalnya. Qomat lah. Itulah yang kadang buat kacau itu. Makanya kita belajar nih. Gunanya kita belajar ya. Ya Pak ya. Sepakat ya. Jadi sebenarnya kalau di zaman Nabi dulu untuk membuktikan azan itu ya muazin, yakni Bilal. Kalau di Mekah Abi Mazuro, kalau di Madinah Bilal bin Rabah sama Abdullah bin Abi Maktum. Ada satu lagi saya lupa muazin Nabi itu. Mereka yang azan tuh, mereka sudah diajar Nabi kau azan waktu ini terlihat merah. Dia wajib itu. Seorang muazin nggak boleh sembarangan azan. Dia harus tahu untuk. Kalau dia anak-anak kita ajar dia nih waktu azan. Atau kalau kayak kita kan udah waktunya nih kan bunyi kan waktu azan itu nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa kalau masuk waktu sholat itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh tadi itu menentukan ketentuan itu. Nah kemudian imamnya juga kan, imamnya kan kalau zaman Nabi kan tentu Nabi. Nah kita sekarang nih kadang nggak ada imam tetap itu tadi. Itulah susahnya kadang kita beributan nyuruh yang bukan imam nyuruh azan nyuruh qomat lah, yang muazzinnya takut diberang emak-emak ya kan, kok kelampau di qomat lah
Saya sering di sini termasuk juga, saya sering melihat tuh. Bapak-bapak yang jualan kok pengen apa? Cepat komat. Tukang siapa? Suarli takut diberang. Itu masalah Ustaz. Ya udah, inilah tugasnya kita ngaji. Insya Allah emak-emak udah paham. Ya, jadi emak-emak paham ya. Emak-emak, Ustaz bagaimana kami lagi sholat sunat? Komat, nggak apa-apa mak. Sudah putuskan, emak dapat pahala sama seperti emak sholat sempurna. Nggak usah khawatir. Paham ya? Gitu. Makanya kalau supaya dapat ya sholat jangan terlambat, upayakan sebelum azan sudah datang sini, jadi pas. Nah kita juga sebagai imam minimal tadilah kasih kesempatan, yakni jamaah itu, yakni dia sholat qobliyah 2 rakaat plus dia ada sekedar berdoa kepada Allah, yakni doa waktu ijabah antara azan dan qomat. Udah itu. Saya tidak bisa menentukan juga waktunya. Yakni sholat 2 rakaat itu berapa menit, doa itu berapa menit, tidak bisa juga saya. Ya kebijakan imam lah. Toleransi lah imam tuh. Anda nih. Jadi cuman kami ustadz yang tidak ada imam di sini. Ya siapalah orang di sini yang dipercaya sebagai imam. Tidak harus imam yang digaji, nggak harus ada SK-nya. Ya tidak apa-apa di sini udah yani ini. Dia berkewajiban dunia akhirat. Kalau ini kan beliau udah ngajar, dia berdosa kalau main suruh-suruh aja komat. Nah, selain itu kan bisa didiskusikan. Tidak menyusahkan beliau juga dan tidak juga menyusahkan jamaah. Ada lagi nak tanya Mak? Apa? Cukup ya? Jadi nggak boleh lagi ya kita ini ya. Ustadz ini macam mana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Jangan perlu diturunin, bukan itu maksudnya. Tetap aja nggak apa-apa. Waktu menentukan itu kan mudah. Tak bisa kita zaman Nabi dulu nengok matahari nian. Kok lagi matahari merah dak ada lagi nah Ustaz. Azan Isya baru susah sekarang. Ini Kalau yang orang kalau kita muazin terus nyerobot iqamah. Betul juga. Nanti ada pembahasannya tuh. Yakni bahwa tidak harus yang qomat itu yakni muazin. Tidak harus boleh siapa saja. Tapi mbok ya Anda kalau bukan orang situ apalagi, atau Anda bukan orang main qomat aja gara-gara Anda ada urusan. Itu bikin orang marah lah. Ya kan? Anda tadi Ustaz Amri bilang siapa aja boleh qomat, tidak harus. Iya, benar itu, tapi enggak boleh juga itu namanya adab. Nanti ada pembahasannya itu, yakni yang qomat tidak harus muazin, tidak. Boleh siapa saja, tapi mbok ya qomat itu lihat keadaannya. Makanya tadi sebenarnya hak azan itu muazin, hak qomat itu imam. Kalau imam sudah qomat, udah kita jamaah aja usah lagi ribut-ribut. Udah imam dia tanggung jawab. Ancam aja dengan dia, kalau kau dosa kau. Imamnya aja tanggung jawab. Makanya kita bilang tadi nggak ada batasan apa itu. Ya? Itu sebentar. Ya. Imam itu kan kadang itu bacaannya kurang kan. Tapi jadi imam itu kemana? Ya, makanya kesalahan baca Quran itu kan ada yang kesalahan fatal, yakni merubah arti. Misalnya iyyaka na'budu wa ya-nya itu tidak tasdid misalnya. Itu kan kepada matahari, itu kan sudah kita bahas kan. Itu bahaya. Tapi ada yang misalnya agak kurang panjang atau apa. Dan itu juga kadang siapapun juga bisa kena. Saya juga, apalagi saya bisa juga salah. Orang yang ahli bisa juga. Ustaz Amri, saya banyak ditegur juga. Kalau kata pendek, yang kau itu yang sering itu za itu ca. Iya. Ija. Ya. Nah itu kalau dia sudah ditegur, sudah dikasih tahu, sebaiknya dia pertama
nasihat untuk orang itu, dia harus sadar diri. Tahu diri, ilmu tahu diri, tahu harga diri, tahu musuh diri. Itu yang bagus itu tahu diri dulu. Memang payah kalau kita tidak tahu diri, payah. Pokoknya maju aja, modal nekat aja, ya payah lah. Yang kedua, kita berhak juga kalau jadi jamaah menegur. Kalau memang bacaannya tuh menurut ilmu tajwid orang yang ahli, bukan sesama kita yang awam. Tidak bisa juga orang awam nilai orang awam juga lah. Kau dari mana ilmu? Nah, kita tanya, Ustaz, betul tak itu bacaannya? Salah, itu fatal, itu salah. Nah, baru kita kasih tahu kok salah. Tidak boleh modal PDB, tidak boleh. Jadi imam itu nggak boleh modal PD. Harus benar-benar dia berilmu. Makanya imam itu harus berilmu dulu. Pertama, ilmu tentang sholat itu sendiri. Yang kedua, bacaannya. Baru yang lain, siapa yang lebih tua, siapa yang dulu pergi hijrah atau haji, dan seterusnya. Itu pembahasan fikih. Tapi yang kata Mak tadi, kalau ada imam yang nekat, itu nekat saya bilang tadi. Ya ini modal percaya diri aja, itu salah. Iyalah, tidak suka dia harus ini, nggak boleh, harus kita. Tapi kadangkala, nah itu yang susahnya, sebagian manusia itu sudah ditegur. Kalau sholat zuhur ke asar, taruhlah kan. Iya. Kalau jahat pun kan terdengar. Iya. Jadi solusinya Ustaz, imam kira-kira harus ditunjuk Ustaz. Hah? Menjadi imam. Ya idealnya kan gitu, idealnya. Tapi kan susah kita. Bukan Masjid Al Khairat saja. Di masjid manapun idealnya dicarilah. Ya ini imam yang pertama berilmu. Yang kedua tadi bacaan Qur'annya fasih. Kalau bisa banyak hafalannya. Ya kan? Iya banyak. Tapi banyak hafalan juga kan dia harus lihat jamaah juga. Wow, jamaah baca 50 ayat, emak kok tidak sanggup berdiri lama, ya mak. Nah itu juga dia harus bijak. Jadi kayak nggak apa-apa ditentukan imamnya, nggak apa-apa. Ini imam kita misalnya Udayani, nggak apa-apa. Udayani kalau dia sudah dipercaya jadi imam, dia berhak, dia maju dan dia boleh nolok orang lain, nggak boleh jadi imam. Boleh ke dia orang imamnya, nggak boleh dia ragu-ragu. Dia berdosa kalau biarin orang lain jadi imam. Apalagi orang tuh nggak ilmunya nggak keruan. Sementara udah berhak maju dan nggak boleh. Seorang yang berilmu lalu dia mundur, maka dia berdosa. Sehingga dipimpinlah sholat itu oleh orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak sempurna. Dia berdosa. Udah ya ini saya bilang. Kalau dia sudah betul, lalu dia tidak maju dan orang yang maju itu ternyata masih mudorotnya maksudnya membuat kegaduhan jamaah, sholatnya jadi gak bagus. Kalau ngasih kesempatan kepada kawan kota Tigo supaya dia bisa jadi imam gitu Ustaz. Dia ada standarnya dulu. Dia yakin gak orang yang dia suruh ini jadi minimal bacaannya itu sudah sempurna. Minimal salahnya itu tidak ada salah jali. Misalnya salahnya ya kecil lah, tidak jelas khofi lah. Jangan kata mak tadi, apa tadi? Jim dan dizal, ijajah, itu kan jalinian itu. Ya kan? Paham nggak? Jim dari zai jadi jim. Itu iya, ba jadi nun apalagi lebih parahnya itu. Ya dah ya. Jadi udah nggak apa-apa, udah kalau sudah jadi percaya nggak harus SK nih ya. Kalau sudah ya secara de facto. Kalau panjang pendek itu mana Ustaz? Ya panjang pendek tuh ya iya ada juga, iya betul juga. Tapi kan itu harus tahu nih mana yang 4 harokat, yang cukup 2 harokat. Itu ngaji itu harus apa? Harus tahsin itu. Ada itu memang makanya ya mati berapa harokat, ya kan? Kalau ada tanda barisnya yang apa? Berapa ada yang walad do, itu berapa itu 6 sampai berapa itu kan? Nah itu
itu belajar ini nian, belajar apa? Belajar tahsin, belajar tajwid. Nah kalau mau aman ya baca saja ayat-ayat. Kalau surat ya surat yang standar, yang tidak menyusahkan ini, itu lebih aman. Ya kan? Gak usah maksa-maksain. Yang apa? Atau ini salah kalau. Kalau suku itu apa namanya ayat tuh apa memang mana yang bagus yang pendek, apa yang panjang tuh. Soal suku itu 2 rakaat. Tentang kalau pendek dia. Nah itu saya kalau Amri itu melihat lihatlah kondisi sebagai imam tuh, lihat kondisi jamaah. Nah, kalau Nabi itu ya saya lupa, kalau dia subuh itu rata-rata apa agak panjang daripada mufassal ya, lebih panjang daripada sholat maghrib dan zuhur dan apa itu subuh. Tapi kadang-kala lihat juga keadaan, ya kan? Kalau ngikut Nabi itu satu riwayat Nabi itu sholat subuh bacaan malam. Nah beliau selesai jamaah sahabat selesai sholat tuh biasanya keluar udah agak terang. Kalau kita kayak gitu kan susah juga. Saya aja kadang di beberapa masjid itu ya, karena lamanya azan qomat itu, akhirnya saya cuma ngisi ceramah tuh gak sampai 20 menit gitu. Materi, kadang saya bingung materi apa yang mau disampaikan. Karena lama, belum lagi coba kalau saya imamnya saya baca pula misalnya panjang, kan gak ada lagi mau jadwal taklim tahu-tahu lah. Habis waktu, paham gak Mak? Nah, makanya sebagian, bahkan yang saya pernah yakini itu kayak baca surat sajadah tiap Jumat itu, sebagian pendapat jangan diterus-terusan, jangan dirutinkan itu, karena sebagiannya jadi membuat orang sebagian ya orang keberatan. Ada sebuah masjid juga Ustaz, kalau dari Jumat sajadah umumnya yang itu kan berlebihan, apalagi nanti menganggap kalau da'ado Sada ada abdol, apalagi tidak sah, na'udzubillah. Nah, jadi kalau Amri melihat kondisi jamaah. Bagaimana jamaah? Kalau jamaah tenang-tenang saja, insya Allah. Tapi kalau ada satu jamaah lah, Ustaz, maaf terlalu ini, ya kan? Kayak masjid kita ini, saya beberapa waktu masih di atas, itu ada kan jamaah ngasih tahu, Ustaz bisa nggak kasih tahu sama Ustaz Fulan itu? Dia maghrib panjang nian, padahal maghrib. Ini terus terang aja, ini kan pengalaman saya. Nah, ada pedagang tuh berapa orang senang Ustaz Amri kalau jadi imam baca kali kelas apa, karena mereka nak jualan lagi. Nah itu kan jadi ini, dan kita jangan susahkan orang gitu Mak ya. Nah kalau kita sholat sendiri dewean ya terserah. Mau baca apa juga terserah. Ini pendapat saya ya. Kan ditanyakan ke saya ya. Itu Mak. Jadi subuh tadi kalau saya lihat kondisi. Kalau perlu mau tanjung aja ke jamaahnya. Gimana? Kita baca Al-Baqarah? Misalnya. Oke semua baca Al-Baqarah. misalnya. Kalau perlu keburu ke Baqarah 2 jam ya kan. Baca ini kan. Nah, gitu Mak ya. Sebaiknya baliklah kata Nabi itu, kalau jadi imam itu lihat kondisi jamaah. Di belakang kamu ada orang yang mau begawi, belakang kamu ada ibu-ibu yang anaknya nangis, di belakang kamu ada orang tua, di belakang kamu ada orang yang mau bekerja, di belakang kamu ada orang yang banyak kebutuhannya. Jangan membuat dia lari dari agama ini gara-gara. Bayangkan ada orang baru pertama kali ke masjid, lalu si Amri baca surat apa misalnya yang panjang, tak mau lagi dia ke masjid. Yakinlah, jangankan orang yang baru sekali, orang yang lama juga ya, apalagi baru sekali. Nah, itu ayat apa ceritanya kan sering saya masalah Muaz bin Jabal mimpin sholat isya baca surah Al-Baqarah, itu kan sering saya ulang-ulang cerita itu Mak ya Mak ya. Jadi walaupun sholat subuh, walaupun waktunya
orang seger apa. Lihat kan, apalagi kita di kondisi kita yang umum sekarang ini mah, nggak bisa juga subuh itu kita dipanjangkan karena sebagian orang ada yang kerja tempat kerjanya di Seluma kalau kita Bengkulu kan, dia harus siap dan prepare kalau anak sekarang tuh bilang harus dari awal belum dia nak nyiapin tas anaknya apa segala macam ya kan, ya kayak gitu. Nah, tapi kalau sepakat misalnya siapa jamaah Masjid Al Khairat yang mau sholat tarawih dari malam 21 sampai 30 kita baca 1 juz tiap malam. Datanglah misalnya jam 10, jam 22 atau jam 2 subuh sampai waktu apa? Nah, boleh. Berarti yang datang itu yang hadir yang ikut siapa yang mau. Itu ada enggak? Ada. Masjidil Haram, kita masjid apa? Masjid Agung, Masjid Taqwa, apa? Masjid Raya, masjid-masjid lain ya kan? Nah, itu ada itu yang dia memang ditentukan 1 juz. Ya siapa yang mau kan ada juga orang yang mau kan. Tapi kalau yang umum, nah kayak masjid apa? Al Khairat, standar lah. Yang sholat apa ibu-ibu mau nyuci piring habis sekolah tadi kan. Kalau terlalu panjang selesai sampai jam 10:30, wah tidak mau lagi ibu-ibu masjid. Padahal dia ingin dapat pahala, lamunnya kadang ceramah juga yang lamu aja jamaah ini kan. Harusnya kultum di pecinya sama cak pengajian ini. Ini kan 48 menit. Betul gak? Nah, gitu Mai. Ada lagi? Cukup ya? Pak, pastinya sempurna ya. Jadi nggak ada masalah lagi tuh. Kita sebagai imam tahu fungsi kita. Kita sebagai muazin kita tahu fungsi kita. Kita sebagai jamaah, sebagai makmum kita tahu fungsi kita. Apalagi kita lah azannya, kita lah komatnya, kita lah imamnya, kita lah makmumnya. Itu lebih enak lagi tuh. Kita ngambil pahala sekali. Ada enggak tuh? Ada. Bisa jadi kan, dia lah yang buka masjid, dia lah yang azan, dia lah yang komat, dia lah jadi imam, dia lah makmum sekaligus. Jadi seorang seperti sholat. Tidak ada lagi. Tetap enggak Ustaz dapat pahala 27 rakaat? 27 derajat. Tetap. Walaupun dia sholat sendiri. Nah, karena dia sholat sendiri itu karena memang tidak ada orangnya. Ada itu, sering itu masjid. Gitu. Nah, masjid kita ini dikunci gak? Enggak kan? Oh, malam dikunci ya. Iya ya. Barangkali itu ya. 2 menit lagi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan insyaallah. Cuma dapat 2 nomor teman. Ya ini 36, 37, 38. 3 nomor ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.